Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Mama Hasan mau bagikan resep kue yang pernah viral ini dengan isian yang berbeda. Ternyata bikinnya itu kacau banget ya teman-teman, tapi hasilnya benar-benar enak. Kalian wajib coba untuk resep kali ini. Nah, ngomong-ngomong, ini aku bikin mochi ya teman-teman. Nanti aku bagikan supaya caranya itu gampang untuk membulat-bulatkannya, membagi adonannya seperti ini caranya. Oke, ini kita siapkan bahan-bahannya. Ada 100 whipped cream, ini ukurannya 200 gram, tapi aku pakai separuh aja ya untuk satu resep kali ini. Nah, ini kita tuang ke dalam wadah 100 gram, kemudian tambahkan 200 ml susu cair dingin. Nah, untuk susunya ini harus benar-benar dingin ya. Ini untuk memastikan aku tadi susunya sudah benar-benar dingin. Aku masukin juga batu es yang kecil-kecil itu ya, supaya nanti hasil buttercreamnya hasil whipped creamnya itu benar-benar padat, tidak mencair ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini padat seperti es krim ya teman-teman, tidak ada yang mencair. Karena baru tahu ya teman-teman, Mama Hasan itu kalau whipped cream itu harus airnya itu air es gitu ya teman-teman, benar-benar dingin, bukan yang air yang dingin dari kulkas, tapi harus benar-benar ada yang batu esnya gitu. Oke, lanjut, ini kita buat untuk balurannya. Siapkan 100 gram tepung maizena, tambahkan 2 lembar daun pandan. Ini kita sangrai sampai kulitnya atau daun pandannya itu kering seperti ini. Ini sudah matang. Kita siapkan bahan keringnya. Ini cuma 500 gram tepung beras ketan, 500 gram ya teman-teman. Kemudian ini kita tambahkan untuk bahan yang lain, yaitu 1 bungkus karam. Nanti dicairkan dengan air ya teman-teman. Nah, untuk takarannya nanti aku tulis di kolom deskripsi untuk detail lengkapnya. Kemudian ini kita tambahkan 90 gram gula pasir. Kalau lebih suka manis bisa tambahkan sampai 100 gram. Kalau kurang manis bisa dikurangi. Kemudian tambahkan sedikit garam dan juga 1 bungkus vanili supaya nanti hasilnya lebih harum lagi. Nah, ini kita aduk-aduk. Kita tambahkan 450 ml santan kara ukuran 65 tadi yang sudah kita cairkan menjadi total 450 ml. Nah, ini kita aduk-aduk perlahan-lahan aja sampai membentuk adonan yang pas atau sudah cair semua untuk tepung-tepungnya itu ya. Tidak ada yang bergerindil. Ini kita aduk-aduk pelan-pelan saja. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, untuk kue mochi sendiri sebenarnya aku nggak jualan kue mochi ya teman-teman. Bukan nggak mau, karena ada yang lebih prioritas gitu ya, maksudnya ada pesanan lain. Jadi kalau tidak ada orang yang pesen, aku tidak bikin kue mochi. Nah, karena ini ada requestan dari keponakan tercinta aku, nah ini aku bikinkan. Nah, tadi sudah aku tambahkan juga 4 sendok makan minyak ya teman-teman, supaya nanti lebih bagus lagi pokoknya untuk adonannya. Nah, untuk mengukusnya di sini aku pakai loyang aja ukuran 20 yang ada di rumah gitu. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak. Kemudian didihkan air, kita tuang untuk adonannya ke dalam cetakan. Kita kukus sampai benar-benar matang. Nah, untuk konsistensi adonannya, adonan mochinya seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental tapi juga tidak terlalu cair. Untuk
banyak sedikitnya cairannya atau santannya atau susunya itu sesuaikan dengan kelembapan tepung yang kalian gunakan. Nah, karena kukusannya aku tidak pakai kelakat, jadi ini sering dibuka ditutup gitu ya teman-teman, supaya airnya tidak menetes ke adonan, atau bisa ditutup dengan aluminium foil juga nggak masalah, supaya tidak ada cairan yang menetes di adonan seperti ini. Nah, kalau sudah matang ini bisa diangkat ya teman-teman, ini bisa dibagi-bagi. Nah, untuk membaginya aku tidak ngerekam. Kemudian ini dikasih pewarna sesuai selera. Di sini ada warna kuning, coklat, dan juga merah. Karena keponakan aku request ada coklatnya, ada blueberry-nya gitu ya teman-teman, selai blueberry maksudnya. Kemudian nanti aku juga tambahkan juga yang kuning itu dengan isian nangka. Nah, belum ada ya bikinin mochi pakai nangka. Oke, ini kita potong-potong seperti ini. Nanti dicoba, rasanya pasti enak banget. Nah, ini aku bagi-bagi dulu ya teman-teman. Jadi setengah kilogram tepung ketan tadi aku bagi-bagi menjadi 30 biji atau 30 bulatan seperti ini. Caranya dibagi dulu menjadi 3 bagian, kemudian masing-masing bagian kita kasih pewarna atau pasta. Kemudian setelah itu kita tarik seperti ini ya teman-teman, supaya nanti hasil mochinya itu benar-benar kenyal tapi juga lembut. Kemudian ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Caranya seperti ini, seperti kita bikin bakso ya teman-teman. Seperti kita membulat atau membentuk bakso seperti ini. Jadi enggak pokoknya kalau membentuk seperti ini gampang ya menurut aku sih. Kalau kalian punya cara lain atau teknik lain bisa gunakan. Tapi memang bikin mochi itu gampang-gampang susah, apalagi kalau kita jarang membuatnya. Seperti Mam Hasan biasanya bikin kue tradisional, bikin kue mochi ternyata juga punya tingkat kesulitan tersendiri ya teman-teman. Ini kita bagi-bagi. Nah, untuk berat adonannya ini dikira-kira aja ya, ini sekitar 32 gram untuk berat kulitnya, belum ada isinya gitu ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita bentuk. Nah, cara bentuknya seperti ini ya teman-teman, sedikit riwah memang. Kita tekan-tekan atau kita rolling menggunakan rolling, kemudian kita isi. Nah, seperti ini jangan ditiru ya teman-teman, ini memang Mama Hasan masih amatir. Masih belajar bikin kue khususnya mochi, jadi sedikit kesulitan. Nah, untuk coklatnya di sini aku parut menggunakan parutan keju, baru aku tambahkan whipped creamnya. Tips juga buat kalian yang pakai whipped cream ya teman-teman, apalagi membentuknya itu sedikit lama, riweh karena masih belajar. Usahakan whipped cream, Masya Allah, lupa terus ya teman-teman. Jadi whipped creamnya itu usahakan terus dalam keadaan dingin. Jadi kalau masih masih di suhu ruang nanti biasanya itu sedikit mencair. Jadi kalau mau hasil whipped creamnya tetap bagus, ini taruh di dalam kulkas, ambil secukupnya, nanti kalau sudah habis diambil lagi gitu ya. Itu tips dari aku kalau kalian masih pemula seperti aku bikin kue mochi beriwah banget, hasilnya seperti ini. Nah, kalau masih belajar 30 pieces itu yang bagus. Hasilnya yang tidak bocor itu ada sekitar berapa ini ya teman-teman. Nah, yang lainnya itu seperti ini ya teman-teman, karena tadi whipped creamnya itu cair karena terlalu lama di ruangan. Jadi usahakan mengambil whipped creamnya itu sedikit, atau gunakan whipped cream yang khusus buat mochi yang tidak mudah meleleh. Nah, itu tipsnya buat pemula seperti aku yang masih belajar gitu ya. Oke, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.